Oke, selamat malam saudara-saudara semuanya ya. Di sini sudah hadir Stephen ya. Kemudian juga ada siapa ini ya? Itu ada juga Angga Alfiansa ya. Selamat bergabung ya. Dan apa itu Anda bisa menyempatkan waktu dengan baik ya. Saudara-saudara, saya itu punya utang kepada Anda ini 4 kali Vicon ya. Selama Desember sama Januari ini saya banyak sekali gangguan jadwal. Jadi saya mohon maaf ya. Itu yang sedianya Vicon itu saya desain itu lancar dari Desember sampai ke Januari kan. Ternyata itu banyak sekali gangguan ya. Kan itu minggu ini ada 2 kali Vicon ya, saudara ya. Seperti yang Anda baca di LMS ya. Oke, kita lanjutkan bahasan kita ya. Saudara-saudara semuanya, bahwasanya di dalam komunikasi data ya, karena kita tahu bahwasanya data itu dibawa oleh namanya gelombang elektromagnetik ya. Baik itu gelombang radio atau juga arus listrik atau juga katakanlah cahaya. Nah, gelombang itu sinyal ya yang dipancarkan oleh transmitter atau sumber ya menuju ke penerima ya di dalam jaringan komputer ini bentuknya adalah merupakan perambatan daripada gelombang elektromagnetik ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita mengirimkan data di dalam jaringan komputer, ya, baik data itu adalah digital, maka bentuknya tidak lagi hampir sama sebagaimana sinyal digital tadi itu, ya. Sehingga di dalam ilmu komunikasi data ini dibuatlah satu konsep yang namanya itu konsep daripada itu bagaimana cara kita mengirimkan data, ya, terutama itu sinyal digital di dalam suatu transmitter, ya. Sehingga itu dibuat satu konsep yang namanya encoding atau decoding, ya, seperti itu. Nah, sinyal digital ini, saudara-saudara, eh, sebelum dia dikirimkan ya oleh transmitter, maka dia mengalami proses yang namanya encoding, ya. Jadi sinyal itu baik dalam bentuk digital ya kan akan di-encode ya, akan disandikan ya dengan cara juga digital juga ya. Jadi sinyal itu mengalami suatu proses penyandian ya. Penyandian yang menurut standar daripada komunikasi data digital. Kemudian nanti di penerima ya sinyal XT ini ya, awalnya adalah sinyal aslinya adalah GT ya kalau dalam itu dalam buku ini ya. GT ya disandikan menjadi XT. XT gitu kan kemudian diterima oleh penerima maka dia harus diterjemahkan didekode kemudian kembali karena dia mengalami proses decoding maka dia kembali menjadi sinyal GT. Nah gitu ya. Nah kemudian bagaimana itu di dalam itu proses transmisinya. Proses transmisinya adalah menggunakan konsep modulator demodulator ya. Dari transmitter sinyal MT ini dimodulasi oleh namanya frekuensi karier gelombang elektromagnetik ya. Frekuensi karirnya adalah FCT ya. FCT ini dimodulasi oleh namanya MT ya sinyal digital atau analog sehingga sinyalnya menjadi ST. ST ini waktu dia diterima oleh receiver maka dia dimodulasi, dipisahkan antara sinyal dengan frekuensi karier sehingga kita akan mendapatkan kembali sinyal digital atau analog. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam komunikasi data ya kan kita harus memahami bahwasanya itu data yang kita kirimkan itu ternyata sebetulnya tidak sama ya dengan data baik itu tadi yang harus kita pahami kan baik itu adalah GT maupun MT ya seperti yang tadi kita lihat. Kenapa? Karena bentuk sinyal ketika dia sudah dimodulasi oleh gelombang elektromagnetik dia sudah berubah ya berubah tapi informasi atau datanya tetap sama ya. Jadi kenapa kok harus dilakukan seperti itu ya? Karena memang itu adalah prinsip daripada transmisi daripada komunikasi atau juga prinsip daripada ilmu telekomunikasi ya. Jadi kita mengirimkan data itu tidak serta-merta langsung langsung kita itu modulasi data aslinya ya. Dia mengalami proses yang namanya encoding ya. Encoding ya kan supaya apa disandikan ya
Ini kenapa perlu disandikan? Nah, prinsip daripada komunikasi ini ada pengaruh yang namanya kanal atau medium, ya. Kanal atau medium ini ternyata sebagai tempat daripada data atau informasi itu dikirimkan, ya. Nah, medium ini gitu kan ternyata memiliki respon, ya, memiliki yang namanya sifat, ya. Respon medium ketika dilambati oleh gelombang elektromagnetik atau arus listrik yang membawa data ini ternyata memiliki satu karakteristik, ya, sehingga supaya itu aman, supaya itu tidak membawa dampak kerugian yang terlalu besar, dibuatlah skema encoding atau juga itu penyandian seperti itu, ya. Nah, ini adalah itu satuan-satuan yang tentu Anda ingat ya, ada bits ya, data elemen, ada data rate ya, bits per second ya. Di sebagai itu kemudian juga ada baud ya. Baud itu adalah sinyalnya ya, modulation rate yaitu baud ya. Seperti itu. Kemudian juga ada kemarin sudah kita bahas ya, itu definisi daripada digital sinyal encoding ya. Bentuk daripada encoding ini formatnya apa? Yang standar ya. Yang standar ada NRZ ya, ada non return to zero, ada bipolar, ada juga NRZ-L, ada NRZ-I ya, inverted ya, ada juga bipolar EMI ya, ada pseudo ternary, ada Manchester, ada differential Manchester ya, dan berbagai macam ya. Paling tidak yang paling basic ini adalah NRZ ya, non return to zero ya. Jadi sinyal digital itu di-encode ya, di-encode gitu kan, itu eh, high level dan low level ya seperti itu. Jadi kebalikan. Kalau NRZ kan non-return to zero itu kalau sinyal digital dia adalah kalau high satu ya, kalau kemudian kalau nol dia adalah low. Nah, sama energi dibalik, dibalik ya. Jadi yang high dirubah menjadi nol, yang low dirubah menjadi satu. Nah, itu adalah energi ya. Energi ya supaya apa? Nanti dibalikkan sama decoding, decoder ya, dibalikkan lagi gitu kan. High level menjadi balik lagi menjadi satu, low level menjadi nol. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah contoh encoding format ya, encoding format dari standar dari komunikasi data ya. Energi juga hampir sama ya kan, kemudian bipolar EMI ya, pseudo ternary gitu kan. Nah, kenapa harus ada perubahan seperti ini, saudara-saudara? Ya, ini adalah sebagai satu standar ya, standar daripada pengiriman data ya. Jadi data digital kita, Pak, saya kan punya satu nol, kenapa harus dirubah dulu ke situ? Nah, ya, ini adalah sebagai satu standar transmisi data ya kan, yang dengan karakteristik memperhatikan tadi kan respon daripada medium ya. Medium itu bisa kabel koaksial, bisa kabel UTP, bisa gelombang, bisa katakanlah ruang bebas, free space, bisa juga space gitu ya. Yang ternyata adalah space ya atau medium ini memiliki respon ya terhadap sinyal yang dikirimkan oleh gelombang yang dimodulasi oleh gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, nah ini adalah perbedaan daripada itu coding format ya. Coding format ya kan sinyal aslinya adalah 01 seperti ini ya. Yang atas ini adalah sinyal aslinya. Kelihatan ya saudara ya? Ya, kelihatan sinyal aslinya ya. Contoh aja ini sinyal asli gitu kan, di generate random gitu ya. Bagaimana kalau jadi energi? Bagaimana kalau jadi energi I? Bagaimana kalau menjadi bipolar EMI? Bagaimana kalau menjadi pseudo ternary? Bagaimana kalau menjadi Manchester? Nah, ini ya. Jadi sinyal asli 01 dan seterusnya ini ya sampai ke 11 ini ketika dia di-encode, disandikan, ya dirubah per sinyal, ya. Jadi encoding itu anda mungkin di dalam ilmu cyber security atau keamanan gitu kan juga ada istilah encoding ya. Encoding data ya. Tapi kalau dalam komunikasi data, encoding ini berlaku untuk setiap bit ya, setiap bit sinyal ya. Jadi ini belum data ya. Jadi kalau cyber security itu bicara data kan, tapi kalau dalam encoding dalam term komunikasi data itu adalah kita bekerja pada bitnya ya, pada satu bit ya, nol satu dan seterusnya ya. Kalau encode ya, kalau encoding dan decoding pada ilmu cyber security itu adalah berbicara pada data ya, data yang lebih tinggi daripada sinyal seperti itu ya levelnya. Nah, saudara-saudara, sinyal digital ini di-encode dengan standar atau format seperti yang kita lihat saat ini.
ya. Jadi kenapa kok ini perlu di-coding seperti ini, di-encode seperti ini, ya. Jadi tujuannya adalah agar karakteristik daripada eh, sinyal digital ini waktu dia merambat ya dibawa oleh gelombang elektromagnetik di dalam medium ini tidak mengalami katakanlah suatu kerusakan yang katakanlah sangat serius ya. Jadi medium itu bersifat merugikan sebetulnya ya. Pak, ini kan sudah lewat kabel, Pak, lewat kabel koaksial yang bagus. Sama juga, dia memiliki karakteristik yang merugikan. Artinya sudah kabel UTP, sama juga, ya. Ada kerugian juga, ya. Pak, ini sudah menggunakan fiber optik, menggunakan laser yang paling bagus di seluruh dunia, sama juga. Fiber optik itu juga low, walaupun sudah didesain low loss attenuation gitu kan, tetap juga ada dampak gelombang elektromagnetik itu dalam bentuk cahaya merambat di dalam serat optik. Jadi semua medium itu ternyata bersifat merugikan kepada siapa? Kepada proses propagasi gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium. Ya, ada interaksi. Interaksinya apa? Itulah ada fenomena gelombang elektromagnetik. Ada pantulan, ada hemburan, ada difraksi. Padahal gelombang elektromagnetik itu membawa sinyal digital. Ya, membawa sinyal digital 01 ini, 01 dan seterusnya ini. Sehingga apa? Perlu dibuat standar ya agar kerusakan itu bisa kita minimalkan. Nah, inilah standarnya ya, ada energi, energi I, bipolar MI dan seterusnya ya. Paham saudara ya? Halo? Halo? Mbak. Nah, paham ya? Jadi kalau kita mengukur sinyal digital yang kita terima di dalam komunikasi data, itu bentuknya adalah bukan sinyal yang aslinya. Dia adalah sinyal yang terencoding, tersandikan. Nah, tugas kita di penerima ya melakukan decoding. Decoding sinyal yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu supaya kembali kemana? Kembali ke ini sinyal aslinya 01 ini dan seterusnya ya, kembali ke sinyal asli. Ya, inilah sinyal asli nanti akan diteruskan ke dalam physical layer sampai ke terusnya sampai ke itu application layer seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dengan cara seperti ini saudara-saudara, maka format daripada sinyal digital ya yang merampas di dalam jaringan itu memiliki keunggulan-keunggulan. Salah satunya adalah tadi ya itu memiliki itu performansi yang bagus sinyalnya ya. Sinyal tidak mengalami kerusakan yang terlalu serius ya. Oh, walaupun juga sinyal itu juga rusak ya, tapi kerusakannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Ya, halo saudara. Ya, 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 Pak. halo. Ya, ya. Nah, saudara-saudara, sinyal digital ini merupakan itu eh, data ya yang dimodulasikan oleh gelombang elektromagnetik tadi itu ya. Berarti gelombang elektromagnetik itu ternyata juga memiliki suatu properti yang berupa frekuensi ya, frekuensi kerja ya. Frekuensi kerjanya itu kita sebut sebagai spektrum ya, spektrum daripada frekuensinya. Nah, tentu kita tahu bahwasanya di dalam jaringan komputer yang menggunakan wireless ya, itu ada frekuensi-frekuensi kerja. Nah, frekuensi kerjanya inilah ya kan yang apa itu kita pilih gitu kan yang bersifat menguntungkan di dalam komunikasi data jaringan komputer ya. Di situ ada jaringan apa itu microwave ya. Kemudian juga ada frekuensi yang apa itu di atasnya ya. Kemudian juga ada frekuensi yang di daerah inframerah dan seterusnya seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka kita itu memiliki suatu standar, ya, suatu standar di dalam itu.
mencacah ya, mencacah sinyal ini waktu diterima oleh betul oleh penerima ya. Di situ sehingga kita bisa mendeteksi bit position ya. Inilah ya clocking ini ya, bit position. Jadi waktu kita mau mendikut mendikut sinyal digital ini dalam komunikasi data, kita perlu mengetahui bit posisinya. Jangan sampai salah ya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, itu kenapa kok itu sinyal saya dengan sinyal Anda ini itu katakanlah ini ya, itu kadang-kadang mengalami suatu delay ya, kadang-kadang juga mengalami suatu suatu katakanlah itu eh, keterlambatan ya, karena clocking ya, device saya dengan device Anda dengan jaringan itu dirancang sinkron ya clocknya. Jadi clock itu adalah acuan daripada sinyal digital yang digunakan untuk mencacah sinyal ya. Jadi clockingnya itu akhirnya sama ya. Bayangkan kalau misalkan kita memiliki satu jaringan ya, clocknya nggak sama. Wah, apa yang terjadi? Ya kacau, kita nggak akan bisa menerjemahkan data yang dikirimkan. Jadi masalah clock ya kan itu sangat krusial ya, karena clock itu menjadi acuan referensi untuk mencacah sinyal. Jadi misalkan clocknya adalah clocknya itu komputer saya dengan jaringan dengan sampai ke Anda, clocknya harus sama ya. Nah, clocknya sama sehingga apa waktu mencacah sinyal digital ini gitu kan, baik dalam format energi atau yang lain gitu kan, kita kembali mendapatkan sinyal yang sama seperti itu ya. Jadi itulah salah satu fungsi daripada itu penyeragaman daripada standar atau format encoding ya penyandian sinyal. Dan juga keuntungannya adalah kita bisa mendeteksi error, ya, error detectionnya, ya, sehingga kita bisa mengetahui gitu kan bit-bit mana yang salah, ya. Kenapa? Karena kita menggunakan standar yang sama. Jadi kalau misalkan device Anda menggunakan itu menggunakan energi, device saya menggunakan skema yang lain, karena itu menggunakan clock yang sama, menggunakan katakanlah itu format yang berbeda gitu kan masih bisa dibaca ya oleh sistem seperti itu ya. Kemudian juga ada sinyal interference ya. Jadi kalau misalkan ada interferensi sinyal gelombang elektromagnetik radio ya, itu kita masih bisa melakukan proses recovery ya. Kemudian juga kita memperhatikan juga biaya dan juga kompleksitasnya ya. Nah, sinyal yang paling standar di dalam encoding itu adalah energi. Energi ini paling paling mudah ya, paling mudah digunakan sebagai penyandian transmisi atau komunikasi data ya, karena dia membalikkan sinyal digital ya. Ini paling murah, paling mudah gitu kan, dan juga cukup secure di dalam medium gitu kan. Kemudian ini ya, ini adalah itu perbandingan-perbandingan gitu kan antara antara itu berbagai macam format ya encoding gitu ya dengan itu bandwidthnya ya. Memang yang paling bagus itu ya memang itu sinyal yang paling ini ya, yang paling tinggi ini gitu ya, paling tinggi dan paling lebar ya. Yang paling tinggi ini. Cuman memang itu kompleksitasnya daripada hardware yang digunakan juga sangat sangat juga mahal gitu ya. Jadi orang pasti menggunakan yang paling murah tapi cukup luas ya, ya energi ini ya. Ada juga yang paling paling cukup bagus ya EMI ya. Kemudian ke Manchester ini juga paling benefitnya juga cukup lebar gitu kan. Apalagi yang differential Manchester gitu kan. Tapi itu eh, ini ya bandwidthnya cukup ya cukup pertengahan lah seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti ini sudah jarang, maka kita gitu kan perlu mengetahui bahwasanya di dalam komunikasi data tadi itu ternyata data kita terima adalah data yang sudah di encode, sudah disandikan ya, sehingga kita tugas kita ini gitu kan waktu menerima sinyal ya kan, sinyal ini ternyata sudah mengalami yang namanya itu kesalahan, error ya. Jadi error terjadi kenapa? Error terjadi itu bukan karena sinyal aslinya, ya. Error itu terjadi karena sinyal aslinya, ya, data asli, waktu dia di encoding, encoding ini merambat di dalam dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Nah, encodingnya ini mengalami suatu gangguan, ya, mengalami satu gangguan atau perubahan. Karena encodingnya mengalami gangguan atau perubahan, otomatis juga sinyal aslinya juga mengalami perubahan.
Sehingga perubahan-perubahan ini mengakibatkan adanya kesalahan bit waktu diterima oleh penerima dalam komunikasi data. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadilah konsep yang namanya bit error rate. Ya, bit error rate ini gitu kan, kalau kita bandingkan dari berbagai macam format encoding dari NRZ sampai ke itu yang EMI gitu kan, itu bisa kita lihat ya. Nah, ini mana yang paling rendah ya? Yang paling rendah adalah ya NRZ ini. Ya, NRZ ini cukup rendah ya dibandingkan dengan EMI atau juga ASK kan, amplitude shift keying atau frekuensi shift keying FSK ya. Ini itu cukup tinggi ya. Tentu kita milih ya kan itu milih format encoding yang paling bagus. Ya, apa? Itu metriknya, ukurannya. Ukurannya adalah yang paling rendah ya bit error rate-nya ya. Nah, itu memang bit error rate ini dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh medium. Ya, dipengaruhi oleh medium karena medium tadi saya jelaskan di awal gitu kan, dia adalah merespon ya, merespon gelombang elektromagnetik yang datang ya. Dia juga mengakibatkan interaksi gelombang elektromagnetik di dalam medium tadi ya, sehingga berubah ya itu format sinyalnya itu berubah sehingga otomatis juga ada bit-bit yang katakanlah mengalami kesalahan seperti itu. Nah, saudara-saudara, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka kita mengetahui bahwasanya di dalam komunikasi data ini harus ada mekanisme yang namanya error detection, ya. Jadi di dalam physical layer, dalam jaringan komputer itu, yang paling bekerja keras ini adalah physical layer. Physical layer ini di garda terdepan gitu kan, karena dia melakukan proses decode, ya, menerjemahkan format sinyal yang dikirimkan oleh transmitter menjadi sinyal aslinya. Nah, sinyal aslinya ini mau diumpankan ke layar selanjutnya secara OSI ya, secara itu cara standarnya seperti itu, cara layar OSI-nya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, ya kan, kita bisa melakukan yang namanya error detection ya di basic layer ini. Jadi bekerja keras dia, bekerja keras karena untuk mendekode dan juga mendeteksi kesalahan ya. Sehingga didesain lah yang namanya satu standar gitu kan, standarnya daripada itu deteksi error tadi itu menggunakan IEEE ya 802.3 ya kan untuk Ethernet ya. Ada juga yang untuk koaksial baseband, ada juga UTP ya. Jadi 802.3 dan 802.5 ini adalah standar ya. Standar gitu kan menggunakan itu Manchester Code ya. Jadi semua device kita yang katakanlah saat ini menggunakan standar ini ya 802.3 atau 802.5 itu memiliki satu algoritma yang sama diwujudkan dalam bentuk hardware ya seperti itu. Nah, halo saudara paham ya saudara ya? Halo, halo. Paham. Oke, paham ya. Nah, saudara-saudara, ya, ketika sinyal atau data tadi itu terencoding, tersandikan, gitu ya, maka kita bisa mengukur bit duration, ya. Bit duration ini adalah waktu yang diperlukan, ya kan, bagi satu bit, ya, bagi satu bit sinyal, ya kan, itu merambat di dalam medium transmisi atau komunikasi. Nah, inilah cara kita mengukur bit tadi itu ya. Jadi kenapa kita harus memahami ini nih sebagai orang informatika ya? Karena kita tahu bahwasanya di physical layer ini kerja keras ya, kerja keras untuk menghitung satu bit ini. Satu bit ini berapa sih panjang waktunya? Nah, satu bit ini panjang waktunya adalah kalau misalkan 5 bit ya, 5 bit sih kan, 5 dalam 5 mikrosecond, berarti satu bit ini berapa? Ya, satu bit berarti 1 mikrosecond. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita mengetahui bagaimana bit sinyal digital itu merambat di dalam media transmisi ya. Nah, apa gunanya ini? Gunanya adalah agar kita mengetahui bahwasanya sebetulnya secara fisika ya ini adalah energi ya. Jadi satu bit ini ya dalam ukuran 1 mikrosecond, dalam ukuran waktu 1 mikrosecond dia energi ya kan? Jadi energi yang dikirimkan oleh transmitter, entah itu katakanlah internet ya, atau juga wireless, atau juga laser ya di dalam fiber optik, dia adalah energi ya. Sehingga kalau ini kita bedah gitu kan, kalau kita pelajari, kita teliti saudara, ternyata energi ini gitu kan
itu ada yang survive waktu dia mengalami fenomena gelombang elektromagnetik merambat dalam medium, ada yang tidak survive. Nah, kenapa energi ini ada yang survive tidak survive? Ya memang itu adalah tantangan, ya. Jadi medium, saudara-saudara, medium. Kenapa Anda kadang-kadang mengalami performasi jaringan yang katakanlah menurun gitu kan? Ya karena energi daripada sinyal yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini mengalami perubahan, ya. Ada energi yang hilang. Sehingga kalau energi hilang, Anda bisa bayangkan tuh, 1 mikrosecond ini bisa menurun, ya kan? Bahkan juga bisa hilang sama sekali, ya. Selain itu juga gitu kan, karena juga ada pengaruh noise gitu kan. Energi ini ada yang di dalam 1 mikrosecond ini diisi oleh oleh katakanlah sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi noise, ya, noise itu adalah derau, ya. Jadi noise itu adalah sinyal yang tidak kita inginkan, yang numpang numpang di dalam bit bit sinyal digital kita, ya. Sehingga kadang dia bentuknya kalau kita ukur secara fisik udah nggak seperti ini, ya. Ini hanya gambaran ideal bagaimana kita memahami sinyal digital itu, ya, kita terima di dalam proses komunikasi data, ya. Sehingga kalau Anda itu menggunakan apa itu menggunakan internet, ya, apa itu dengan jaringan satelit, ya, misalkan miliknya Elon Musk, ya, Starlink gitu kan, itu sangat terasa sekali perubahan perbedaannya kan ketika kita kita bandingkan dengan fiber optik, itu sangat terasa sekali perbedaannya. Ya memang apa? Ya memang itu kelebihan, ya, kelebihan dan kekurangan, ya. Ya, kita main trade off di sini. Yang mana yang kita gunakan? Apakah kita gunakan wireless dari satelit langsung ke bumi? Apakah kita menggunakan fiber optik yang sangat cepat, ya, tapi juga sangat mahal? Nah, itu trade off, ya, tergantung daripada tentu kualitas data yang kita inginkan, ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara, itu kita pahami bahwa ternyata kita itu menerima sinyal digital dalam bentuk energi gelombang elektromagnetik. Yang ini dalam ukuran tertentu. Nah, ukuran inilah yang akan menjadi krusial. Bit itu dikatakan salah. Apa definisinya? Bit itu dikatakan error. Apa definisinya? Nah, ini, ya, durasi daripada 1 bit inilah, ya, di mana durasi 1 bit ini merupakan sebetulnya adalah energi gelombang elektromagnetik, ya, yang merepresentasikan sinyal asli ketika sinyal itu dimodulasi, di encoding dari GT menjadi XT tadi yang di atas tadi itu. Nah, sehingga energi, ya, energi daripada sinyal itu gitu kan harus kita pahami gitu kan, ternyata dia berkurang energinya. Ada yang berkurang sehingga apa diisi oleh noise waktu dia merambat dari transmitter menuju ke receiver seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi itulah? Inilah skema-skema daripada fungsi daripada encoding sinyal, ya, untuk menekan agar sinyal-sinyal digital ini memiliki suatu konsep immunity, ya, atau kekebalan di dalam waktu dia ditransmisikan dari transmitter menuju ke receiver seperti itu, ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Halo. Nah, zaman dulu sebelum sinyal digital, ya, berlaku, ya, zaman radio analog, ya. Zaman dulu itu kalau saya dulu itu waktu kuliah seperti Anda kan, itu eh, bikin radio sendiri, bikin pemancar, kan, itu kita menggunakan konsep ASK, ESK, ya, amplitude shift keying, ya, penguncian amplitudo, ya. Ini zaman jadul ini. Kalau ini sudah nggak pernah digunakan, ya, teknologi ini gitu ya. Jadi itu kalau kita punya sinyal digital seperti ini gitu kan, yang dikunci adalah amplitudonya, ya. Nah, jadi bagaimana ini mengunci amplitudo ini? Nah, ini juga sama. ESK ini zaman dulu, kenapa sinyal televisi zaman dulu itu gampang mengalami gangguan, kena petir masuk, ya. Kemudian juga ada gangguan cuaca karena dia menggunakan konsep ESK, ya. Ada juga yang lebih bagus menggunakan konsep FSK, ya. Jadi frekuensi sinyal asli itu dimodulasi menjadi frekuensi rendah dan tinggi, ya. Kalau 00 frekuensinya rendah. Kalau 111 dia tinggi frekuensinya, getarannya sangat tinggi, ya. Bedanya cuma itu aja, ya. Kalau ESK, ya kan, itu dia betul memodulasi, proses modulasi berjalan ketika sinyal aslinya adalah 1. Kalau 1 baru dia bergetar. Kalau 0 dia tidak bergetar. 1 bergetar lagi. Nah, gitu ya. Getarannya tergantung daripada durasi bit sinyal aslinya. Nah, seperti ya. Ada juga yang BPSK, ya, band pass, ya, band passive keying, ya, dia dalam ukuran frekuensinya itu
Hampir sama dengan konsepnya FSK gitu kan, tapi dia dalam pita frekuensi tertentu seperti itu ya. Hmm. Nah ini sudah zaman dulu ya, zaman dulu sekali gitu kan. Jadi relatif sudah nggak digunakan ya. Ini cuma proses mengetahui saja ya, mengetahui bagaimana kita menggunakan konsep ya komunikasi data. Nah, saudara, di dalam itu konsep komunikasi data itu di dalam jaringan komputer ya kan itu timbal balik ya komunikasinya adalah timbal balik bersamaan dia ngirim bersamaan dia juga menerima. Nah, apa konsepnya itu adalah konsepnya adalah duplex ya. Jadi di dalam komunikasi data itu ada kerja operasional bersamaan dengan menerima dia juga ngirim ya. Kalau sama-sama bareng penuh maka dia adalah full duplex. Kalau setengah nerima, setengah ngirim, dia half duplex. Kalau ngirim saja, dia simplex, ya, saya single, ya. Jadi konsep komunikasi data dalam jaringan komputer itu dirancang paling tidak adalah half duplex atau full duplex seperti itu ya. Sehingga kita itu mendapatkan bersamaan bisa mendapatkan itu data atau juga bisa bersamaan mengirimkan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tentu kita saat ini gitu kan di dalam era digital saat ini gitu itu dimudahkan ya sudah semua yang kita pelajari barusan tadi itu kan baik dalam berbagai macam bentuk skema encoding ya itu sudah relatif itu mudah ya karena semua sudah ada standarnya ya dalam bentuk device ya kan dalam bentuk algoritma ya secara IC ya integrated circuit ya sehingga kita itu sebetulnya kita tidak lagi berurusan dengan apa itu hal seperti ini. Tapi perlu kita memahami bagaimana sih data itu ternyata kita terima di apa itu network layer, di transport layer gitu kan. Nah, ceritanya adalah seperti ini sebagai teori ya. Ada pertanyaan saudara? Halo? Halo? Hmm, Dari saya mah. ya oke ya. Nah, Pak, bagaimana sih Pak? Apa itu data sinyal digital yang asli itu dikirimkan dalam apa itu skema ya? Kalau misalkan dia menggunakan apa itu eh, mic wireless ya, terutama itu wireless ya, itu tuh ada skema namanya modulasi data. Jadi modulasi data ini adalah binary input ya. Binary input ini sebetulnya adalah sinyal yang sudah terencoding ya. Mau kita kirimkan dalam wireless. Ya, itu mengalami proses namanya modulasi ya, modulasi. Jadi data yang sudah di-encode disandikan itu dikirimkan lagi ke frekuensi carrier ya. Jadi siapa yang memodulasi? Yang modulasi ini adalah ada gelombang elektromagnetik dimodulasi oleh data input. Data input adalah sinyal data asli yang terencoding ya sehingga ini ada satu konsep modulasi data atau sinyal ya digital ya. Ada berbagai macam skema modulasi kan, modulasi yang cukup canggih ini adalah QAM ya, Quadrature Amplitude Modulation. Ya ini cukup canggih ya. Nah, jadi itu kalau zaman sekarang udah berbagai macam skema ya kan. Kalau tidak yang paling basic ini ya, amplitude modulation seperti itu. Oke, saudara. Nah, ya, apa sih teorinya? Ya, teorinya kalau misalkan gitu kan, em, medium atau space sebagai tempat propagasi arus listrik atau gelombang elektromagnetik itu membawa data digital. Bagaimana caranya itu teorinya? Ya, teorinya adalah sampling theorem. Ya, teori sampling. Jadi penerima penerima itu melakukan sampling frekuensi ya jadi sampling jadi dia menggunakan Pak bukannya itu menggunakan prinsip interferensi. Betul ya mohon maaf prinsip resonansi ya resonansi nah waktu dia resonan di penerima itu dia juga dia membuat satu frekuensi yang sama ya sehingga bisa melakukan pertukaran data pertukaran sinyal sehingga apa yang terjadi selanjutnya waktu terjadi pertukaran sinyal karena proses resonansi maka sinyal ini disampling ya. Nah, samplingnya itu kan bagaimana syarat samplingnya? Samplingnya di penerima itu adalah minimal ya dua kali, dua kali daripada gelombang itu frekuensi carrier ya. Jadi sampling teorem ini ada berbagai macam, ada teorema Shannon ya Shannon theorem ya, ada juga teorema yang lain ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan
data yang dimodulasi oleh gelombang elektromagnetik yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini tidak hilang, ya. Jadi sampling teorem ini adalah merupakan satu konsep di mana penerima itu melakukan penjaringan, ya, penjaringan sinyal, ya, dari frekuensi carrier atau gelombang elektromagnetik, ya, sehingga kita mendapatkan data tadi itu, ya. Nah, ini berbagai macam ya, ada itu sampler, ya, ada PEM sampler, ada quantizer, ada encoder, ya, seperti itu. Nah, oke saudara ya, ini adalah salah satu contoh gitu kan, itu bagaimana kita melakukan proses modulasi ya, modulasi data dari analog input gitu kan menjadi katakanlah itu digital ya. Jadi kalau kita digitalkan gitu kan ternyata ya cukup banyak juga ya, ya data analog itu kalau kita digitalkan dengan sampling gitu kan, itu sampling berarti mencuplik ya, mencuplik setiap periode tertentu secara konsisten sehingga kita memperoleh sinyal digital ya seperti itu. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo? Oke. Nah, ini ya. Nah, Pak, waktu data atau sinyal gelombang elektromagnetik itu merambat, ya kan? Itu bentuknya seperti apa sih bentuknya kan? Bentuknya secara ideal kalau kita ukur dengan suatu instrumen, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ini yang katakanlah menggunakan konsep EM, ya, amplitude modulation. Jadi data kita itu, ya kan? Data kita itu enkapsulasi, ya, dibungkus oleh gelombang elektromagnetik. Nah, gitu ya. Sinyal kita yang mana? Sinyal kita yang ini, yang biru ini, ya. Sinyal kita yang biru ini gitu kan dienkapsulasi oleh gelombang elektromagnetik, ya. Jadi bagaimana syaratnya? Syaratnya kan seharusnya gitu kan, itu data yang dibawa itu frekuensinya gitu kan jangan lebih besar daripada frekuensi kariernya. Frekuensi kariernya harus lebih besar supaya dia bisa mengangkut data ini. Ya, jadi kalau misalkan kenapa itu frekuensi GSM itu tidak bisa zaman dulu ya, zaman dulu itu tidak bisa sampai 1 Gbps ya. Kenapa? Kalau kita lihat frekuensi GSM ya zaman dulu ya ada 800 MHz, 900 MHz gitu ya. Ya itu memang dia tidak bisa transmit data ke kita langsung itu 1 Gbps ya. Jadi dia tidak boleh lebih besar daripada frekuensi kariernya. Nah, gitu ya. Paham saudara ya? Halo? Halo? Jadi kalau begitu bagaimana caranya dikembangkanlah skema-skema tadi itu ya, skema 3G, 4G, 4G, 5G itu adalah berusaha untuk mengekspan ya, mengekspansi kanal informasi daripada frekuensi carrier. Karena frekuensi carrier itu terbatas ya, terbatas kecepatannya. Kan nggak mungkin ya. Itu Anda gitu kan punya mobil Ferrari diangkut oleh mobil bajai. Itu nggak masuk akal. Ya Pak, saya itu bawa data yang sangat cepat sekali Pak. Apa ya? Ya 1 Gbps. Oke bagus. Frekuensi karenya berapa? Frekuensi karenya 300 MHz. Wah itu nggak masuk akal. Ya, ibaratnya adalah Anda punya mobil Ferrari mau diangkut sama bajai. Wah itu nggak kuat. Ya, jadi frekuensi karenya harus lebih gede. Harus lebih gede ya. Jadi kalau Anda punya mobil Ferrari yang ngangkut harus lebih cepat. Siapa yang ngangkut? Ya pesawat misalkan. Gitu ya. Itu masuk akal. Kenapa? Supaya enkapsulasi ini bisa terjadi. Ya. Jadi pembungkusan data waktu transmit itu bisa terjadi. Ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, saudara. Nah, inilah itu proses daripada modulasi ya. Kita memiliki gelombang elektromagnetik yang atas ini, yang gede ini ya. Kemudian ini adalah data yang dibawa ya. Sehingga waktu dia dimodulasi oleh data input ya, dia bergetar ser ya. Seperti itu. Oke, ya. Oke, saudara. Itu untuk yang proses encoding ya, teknik ya. Itu sudah saya jelaskan kepada Anda ya. Nanti bisa kita diskusikan kalau ada pertanyaan ya bagi Anda yang masih kurang jelas ya. Halo, saudara-saudara. Halo, halo. Oke ya. Oke. Eh, Minggu depan, sorry, hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita ada kelima ya, Vicon kelima ya.
Hari Sabtu bisa kira-kira ya? Hmm. Insya Allah bisa, Pak. Oke ya, kita lanjutkan ya penjelasannya ya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk itu error detection ya. Ini masih di physical layer ya, karena itu komunikasi data ini secara OSI ya, itu paling banyak terjadi kita bahas di physical layer ya, dalam berbagai macam bentuk ya. Bisa jaringan koaksial, bisa UDP, bisa wireless ya. Nah, bagaimana tadi saya jelaskan pada Anda kan, bagaimana itu sinyal asli digital yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu mengalami error. Nah, kalau sudah pasti ada error, ya sehingga kalau Anda itu ngecek jaringan Anda ya, secara metrik ya, dengan katakanlah ping ya, itu pasti ada bit-bit yang mengalami kesalahan. Nah, tugas kita untuk melakukan deteksi dan recovery ya di physical layer ini ya. Oke, sudah Sarah, terima kasih atas waktu Anda ya. Di sini itu ada sesapa dulu ya, ada itu Ferry, ya ada Angga, ada Awal, ada Nadia, ada Stephen DJ ya. Terima kasih atas waktu Anda. Kan kita lanjutkan penjelasannya insya Allah hari Sabtu ya. Karena saya masih punya utang kepada Anda ini. Utangnya nggak tanggung-tanggung, utang 4 kali Vicon ya dan penjelasannya ya. Terima kasih Jajara dan keep in touch terus dengan Universitas Asia ya kan. Kita lanjutkan penjelasannya insya Allah hari Sabtu. Ya, selamat malam, selamat belajar dan terus bersama dengan Universitas Asia. Terima kasih. Terima kasih, Pak.